Mari kita sejenak mentafakuri ayat-ayat Allah, baik ayat qauliyah maupun ayat qauliyah. Dalam hal ini saya akan mengambil tema yaitu dahsyatnya sebuah kezaliman. Yaitu dahsyatnya sebuah kezaliman. Ada 5 yang saya akan ngomongkan di sini ya. Nah, perbuatan zalim adalah meletakkan sesuatu perkara bukan pada tempatnya. Contohnya kejam, bengis, tidak berperi kemanusiaan, termasuk juga korupsi. Ya, itu adalah zalim. Ya. Nah, untuk sifat-sifat ini saya tidak diungkapkan secara panjang lebar. Namun kita lihat dulu ya, berangkatnya dari surat Al-Imran ayat 192 ya, yang bunyinya Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ajahta wa ma lidzalimina min ansar. Ini juga diucapkan juga dalam sholat ya. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang Engkau ya Allah, yaitu kepada siapa yang Allah masukkan ke dalam api neraka, maka benar-benar dia telah menghinakannya. Faqad ahjaita wa ma lidzalimina min ansar. Dan mereka itu bagi orang yang zalim tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Nah, ada 5 ya yang diungkapkan di sini mengenai yang zalim itu bahayanya atau dahsyatnya, yaitu pertama oleh Allah itu disiapkan azab yang besar ya, bagi yang zalim. Yang bunyinya juga dalam surat Al-Furqan 19, wa man yadlim minkum nudikhu adzaban kabir. Dan siapa orang yang di antara kalian yang zalim, nudikhu adzaban kabir, Allah akan menyediakannya dengan siksa yang sangat besar. Itu zalim. Nah, yang kedua saja ya, ini tidak akan panjang-panjang bahasannya. Yang kedua saja karena waktu, yaitu kezaliman akan mendapatkan laknat dan dijauhkan rahmat Allah, nikmat dan rahmat Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ini surat Ghafir ayat 52 ya, yang bunyinya yauma la yanfa'u dzalimina ma'dziratuhum walahum la'natu walahum su'adzab. Nah, pada suatu hari nanti ya tidak akan bermanfaat ya, yang orang yang zalim itu adalah tidak berguna lagi. Ya, pada kata ma'dziratuhum yaitu berupa di sini pelaknat nikmat-nikmat yang mereka itu tidak akan guna lagi. Walahum, apa yang dimiliki itu, jadi walahum adzabun laknatun, bagi mereka itu adalah laknat. Walahum su'adzab, dan bagi mereka itu sebaik-baiknya tempat. Ini juga tidak bisa dibaca tentang itu ya, tapi dibacakan ayat saja. Yang ketiga saja ya, orang yang zalim itu akan mendapatkan ancaman ya, doa dari orang yang dizaliminya, dan doa orang yang terzalimi akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan.
Jadi jangan main-main dengan yang dolim, yang didolimi, ya, yang terdolimi. Ini dalam riwayat Bukhari juga diucapkan, ya, Rasulullah SAW, wa'atil da'watal madlumin, dan awaslah, waspadalah kalian itu dengan doa-doanya orang yang dolim, ya. Nah, orang yang dolim itu kalau dia dolimi mendoakan bahwa akan langsung didoakan. Fa innahu laisa baina wa baina Allahu hijab. Dan sesungguhnya, ya, di antara dia, ya, dengan Allah itu tidak ada penghalang, ya. Laisa hijab, ya, tidak ada penghalang. Ya, Rawahu Bukhari. Ya, ini juga harus dicermati. Nah, kemudian yang keempat saja dulu, ya. Yang keempat tidak bisa dibacakan secara lebar. Yang keempat, orang yang dolim akan mengalami kebangkrutan di akhirat kelak, ya. Di hari kiamat kelak, baik bila tidak bertobat, ya, tentunya, ya, tidak bertobat dan meminta maaf kepada orang yang doliminya, terbangkrut nanti. Maka ini di dalam riwayat juga, riwayat Al-Bukhari dan Muslim, itu Rasulullah SAW bersabda, qala innal muflis min ummati, ya, sesungguhnya orang yang bangkrut untuk daripada umatku, ya'ti yaumal qiyamah bisalat wasyam wa zakat, nanti akan mereka itu membawa pahala puasanya, zakatnya, ya. Dan juga di sini zakatnya, ya, semua dimakai bawa pahalanya mengalir. Tapi wayati qad satama hadza, tapi mereka itu membenci anak, memakan, benci atau mencaci maki orang ini. Nah, itu, ya, kata Rasulullah, mencaci orang ini, mencaci maki itu bukan memberikan perkataan Allah ya, Allah ya, bukan ya, teman, tidak, ya. Tapi mencaci maki itu, ya, beda. Waqad dapat ada, dan kemudian menuduh orang lain, ya, itu. Kemudian wa akala mala ada, dan memakan orang, harta orang ini, ya, kata wa fasyaqo dama wasafaka dama, dan melimpahkan darah, ya, menumpahkan darah orang ini, itu. Kemudian wadorobahada, dan memukul orang ini. Nah, kemudian wayutihada payutihada min hasanati, dan Allah akan menyuruh kepada mereka itu untuk memberikan semua kebaikannya kepada orang itu, orang-orang itu. Wahada min hamasidan, kepada orang yang lainnya yang fa'in wanita hasanatuhu, apabila sudah habis, ya, itu kebaikan-kebaikannya, ya, itu qabla aiddo ma alaihi, sebelum kita tunaikan, ya, dah habis, maka kata Allah, uida min khotoya hum, ambillah, berikanlah kebaikan dari keselekan atau kesalahan mereka itu kepada orang itu. Nah, itu jadi lebih ke enam terus ke batur, kemudian habis, kesalahan mereka dibalikan kepada kita, ya, dibalikan kepada kita. Uhida min hataya minhum, kemudian paturihat alaihi, sehingga dia adalah diberikan kepadanya itu adalah kebaikan, kesalahan mereka itu kepada kita, pada yang telah menzalimi itu. Cuma turiha binar, kemudian dilemparkan kepada api neraka.
Syirik lagi kita lihat ya. Nah, di sini ya adalah kebangkrutan bagi orang yang mendolimi. Yang kelima, satu lagi ya, kedoliman akan mendatangkan bencana malapetaka ya. Nah, ini malapetaka ini ya. Surat Al-Hajj 45 ya, ini malapetaka ya. Nah, bakain supaya diahlakna hiya zalimatun, dan berapa banyak mereka buat kami yang terdahulu yang telah kami musnahkan. Hiya zalimun, mereka orang-orang yang zalim. Wahya hayatun. Nah, ini sudah ada yang jadi udah saja ya. Ini amalnya kelima ini tidak bisa dijelaskan ayatnya, dan mohon maaf ya apabila ada yang salah, ada kesalahan saya sendiri, dan benarnya ada dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya juga korupsi waktu itu kan ya. Maaf, saya maafkan.